Sabtu 25 Juni pukul 8.19 pagi, Cinere. Pagi ini kita diskusi mengapa keuangan itu penting hari ini. Mengapa keuangan itu penting hari ini? Donald Olson menyindir bahwa rata-rata warga Amerika itu sibuk membeli barang-barang yang tidak diinginkannya dengan uang yang tidak dimilikinya untuk mengesankan orang-orang yang tidak disenanginya. Tidak ada satu aspek kehidupan pun yang tidak disentuh oleh urusan keuangan. Dan ketika orang tidak menangani keuangannya dengan baik hari demi hari, itu mengakibatkan masalah-masalah besar. Coba pelajari kebenaran berikut tentang keuangan. Nomor 1, uang tidak akan membuat Anda bahagia. Saya ulangi, uang tidak akan membuat Anda bahagia. Walaupun kebanyakan orang akan mengatakan bahwa mereka sependapat dengan pepatah bahwa uang takkan membelikan kebahagiaan, terkadang mereka bertindak seolah-olah justru sebaliknya. Apalagi alasannya, sehingga mereka demikian memprioritaskan uang atau mengkompromikan nilai-nilai mereka demi mendapatkannya. Beberapa tahun yang lalu, James Patterson dan Peter Kim menerbitkan hasil sebuah survei nasional di Amerika tentang moral dalam The Day America Told the Truth. Mereka menyampaikan beberapa hal yang dikatakan orang rela mereka lakukan demi uang. Berikut adalah beberapa hal yang katanya rela dilakukan orang demi 10 juta dolar. Mereka bersedia meninggalkan seluruh keluarga demi 10 juta dolar. Ada 25%. Mereka bersedia menjadi pelacur selama 1 minggu atau lebih demi 10 juta dolar. Ada 23%. Mereka bersedia melepaskan kewargaan Amerika demi 10 juta dolar. 16%. Mereka bersedia meninggalkan pasangan mereka demi 10 juta dolar. 16%. Mereka bersedia menahan kesaksian, membiarkan pembunuh bebas demi 10 juta dolar. Ada 10%. Mereka bersedia membunuh orang tak dikenal demi 10 juta dolar. Ada 7%. Dan mereka bersedia menyerahkan anak-anak untuk diadopsi orang lain demi 10 juta dolar. Ada 3%. Kalau temuan-temuan itu tidak menunjukkan bahwa sementara orang yakin bahwa uang akan membawakan kebahagiaan baginya, apalagi dong? Wartawan Bill Vaughan bergurau bahwa uang tidak akan membelikan kebahagiaan, tetapi akan membayarkan upah staf riset dalam jumlah besar untuk mempelajari masalah. Nah, ini lebih benar. Studi-studi telah menunjukkan bahwa mempunyai uang lebih banyak itu betul-betul tidak membawakan kebahagiaan. Menurut majalah Fast Company, itu antara tahun 70 hingga 99, rata-rata keluarga Amerika meraih peningkatan 16%. Sementara persentase orang yang menggambarkan dirinya sangat bahagia justru jatuh dari 36% menjadi 29%. Upah kita lebih baik, makanan kita lebih baik, pendidikan kita lebih baik dari yang sudah-sudah, tetapi tingkat perceraian meningkat 2 kali lipat. Bunuh diri di kalangan remaja meningkat 3 kali lipat. Dan depresi telah melambung tinggi selama 30 tahun terakhir. Riset modern pokoknya menegaskan sesuatu yang telah dikatakan hampir 2000 tahun yang lalu oleh filsuf Romawi Seneca. Uang masih belum berhasil membuat siapapun kaya. Ketika masih muda, saya mungkin curiga bahwa orang yang beruang itu lebih bahagia daripada yang tidak beruang.
Tetapi ketika saya mulai memberikan konseling kepada orang-orang yang berpenghasilan di atas rata-rata, saya temukan ternyata mereka tidak lebih unggul daripada orang-orang yang berpenghasilan rendah. Pembuat mobil Henry Ford mengatakan, uang tidaklah mengubah manusia, itu hanya membuka topeng mereka. Kalau seseorang itu memang egois atau sombong atau tamak, uang hanya menampakkan wajahnya saja. Anda adalah apa Anda adanya. Seberapa banyak atau sedikit pun uang yang Anda punya. Kedua, hutang akan membuat Anda tidak bahagia. Saya ulangi, hutang akan membuat Anda tidak bahagia. Mempunyai uang belum tentu membuat Anda bahagia, tetapi berhutang uang pasti akan membuat orang nelangsa. Saya pernah melihat tulisan Rosesense yang mengkategorikan hutang sebagai berikut. Kalau Anda berhutang $1.000, Anda itu spekulan teri. Kalau Anda berhutang $100.000, Anda itu pengusaha. Kalau Anda berhutang $1 juta, nah Anda seorang pengusaha besar. Tapi kalau Anda berhutang $1 miliar, Anda seorang pengusaha kakap. Nah, kalau Anda berhutang $100 miliar, Anda adalah pemerintah. Novelis Samuel Butler yang menyindir kehidupan ala Victoria di Inggris pernah menulis bahwa segala kemajuan didasarkan kepada hasrat batin yang universal pada setiap organisme hidup untuk hidup melampaui penghasilannya. Padahal kalau pengeluaran Anda melampaui penghasilan, peningkatan Anda akan menjadi kejatuhan Anda. Salomo dari Israel zaman dulu merangkum kondisi siapapun yang berhutang itu begini. Orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutang. Siapa coba yang mau menjadi budak dikendalikan orang lain? Nomor 3, mempunyai margin keuangan memberi Anda pilihan. Saya ulangi ya, mempunyai margin keuangan memberi Anda pilihan. Ujung-ujungnya uang hanyalah alat. Uang itu baik untuk menolong seseorang mencapai sasaran-sasarannya. Tetapi sasaran mendapatkan uang demi mendapatkan uang itu sendiri ujung-ujungnya kosong. Kalau Anda mempunyai uang sangat sedikit, Anda mempunyai pilihan lebih sedikit. Kalau kurang uang, Anda mungkin tidak dapat tinggal di tempat yang paling leluasa ke tempat kerja Anda. Anda mungkin tidak dapat menyekolahkan anak-anak Anda di sekolah yang Anda inginkan. Anda mungkin tidak dapat membeli mobil yang dapat diandalkan. Anda mungkin tidak dapat cuti untuk menonton pertandingan bola atau pergelaran anak-anak Anda. Anda mungkin tidak dapat mengganti karir dengan sesuatu yang Anda senangi. Anda mungkin hidup tergantung kepada upah setiap bulannya, dan Anda mungkin tidak dapat berhenti bekerja ketika sudah berusia 60, 70 dan atau bahkan lebih tua lagi. Tempatkanlah segalanya dalam perspektif yang benar. Ini ada sebuah kisah di luar negeri ya. Sepasang suami istri datang ke sebuah perayaan di kota kecil di mana seorang pria dengan pesawat tua menawarkan tumpangan dengan biaya $50. Pasangan ini ingin menikmatinya, tetapi mereka anggap harga yang dimintai sang pilot terlalu tinggi. Mereka coba menawarnya. $50 deh untuk berdua.
tetapi sang pilot tidak bergeming. Akhirnya sang pilot menawarkan begini, bayarlah $100, nanti saya terbangkan Anda berdua, katanya. Nah, kalau Anda tidak mengucapkan sepatah kata pun selama penerbangan, akan saya kembalikan seluruh uang Anda. Mereka pun setuju dan pasangan itu pun naik. Terbanglah mereka dan sang pilot pun melakukan segala manuver yang dikuasainya, menukik, terbang, jungkir balik, dan sebagainya. Ketika akhirnya mendarat, sang pilot berkata kepada sang suami, selamat deh, nih $100. Anda benar-benar tidak mengucapkan sepatah kata pun. Iya sih, jawab sang suami. Tetapi hampir saja saya berteriak ketika istri saya jatuh. Ini memang cerita fiktif, tetapi mengilustrasikan kebenaran tentang kebudayaan kita, di mana orang cenderung lebih menghargai uang dan barang daripada apa yang betul-betul penting dalam kehidupan ini, sesamanya, pasangannya. Sejarawan dan ilmu politik Perancis Alexis de Tocqueville berkomentar tentang Amerika Serikat yang katanya tiada banding dalam soal cengkeraman uang terhadap hati warganya. Luar biasanya itu ditulis lebih dari 100 tahun yang lalu. Saya jadi bertanya-tanya apa yang akan dikatakannya seandainya dia hidup sekarang ini. Untuk mengetahui apakah sikap Anda tentang uang dan harta benda itu sudah sebagaimana mestinya, coba ajukan kelima pertanyaan berikut ini kepada diri sendiri. 1. Apakah saya disibukkan oleh benda? 2. Apakah saya iri terhadap sesama? 3. Apakah saya menemukan nilai pribadi saya dalam harta benda? 4. Apakah saya percaya bahwa uang akan membuat saya bahagia? 5. Apakah saya terus menginginkan lebih dan lebih lagi? Seandainya Anda menjawab iya terhadap satu atau lebih pertanyaan di atas, Anda perlu mengadakan penyelidikan jiwa. Billy Graham mengemukakan, kalau sikap seseorang terhadap uang itu lurus, itu akan membantu meluruskan hampir segala bidang lainnya dalam kehidupannya. Materialisme adalah cara berpikir. Tidak ada salahnya mempunyai uang atau benda-benda. Demikian pula halnya tidak ada salahnya hidup sederhana. Materialisme bukanlah soal kepemilikan. Materialisme itu obsesi. Saya kenal orang-orang materialistik walaupun mereka tidak punya uang, dan orang-orang yang tidak materialistik walaupun banyak uang. Sadari masa depan kehidupan Anda. Setiap tahapan kehidupan itu tidak sama, dan kita pun jangan hendaknya berusaha menjadikannya sama. Idealnya, kehidupan seseorang hendaklah mengikuti pola di mana fokus utamanya bergeser dari belajar, lalu meraih, dan akhirnya mengembalikan. Belajar, meraih, kemudian mengembalikan. Inilah yang saya maksud tentang masing-masing tahapan. Tahapan pertama, belajar. Ketika Anda masih muda, fokus Anda hendaknya diarahkan untuk menjajaki talenta-talenta Anda, menemukan maksud Anda, dan mempelajari bidang Anda. Bagi banyak orang, tahapan ini terjadi selama remaja dan usia 20-an. Walaupun ada juga orang-orang besar yang melakukannya lebih awal. Sementara yang terlambat berkembang baru setelah usia 30-an. Atau lebih lama lagi. Waktu persisnya tidaklah penting. Yang penting adalah Anda terima bahwa ada tahapan kehidupan di mana belajar merupakan tujuan utama Anda, dan bahwa
Janganlah hendaknya Anda mengambil jalan pintas demi keuntungan dalam soal keuangan sehingga melewatkan gambaran besar kehidupan Anda. Berikutnya meraih. Ingat ya, belajar, kemudian meraih, kemudian mengembalikan. Meraih. Kalau Anda sudah menemukan maksud Anda telah mempelajari bidang Anda dengan baik dan Anda telah melatihnya dengan sempurna. Diharapkan Anda akan dapat meraih nafkah yang baik. Jelas, pilihan profesi Anda sangat mempengaruhi daya raih Anda. Bagi banyak orang, masa ketika mereka paling efektif meraih uang adalah selama usia 30-an, 40-an, dan 50-an. Selama tahapan kehidupan ini, hendaknya Anda berupaya keras mengurus keluarga Anda dan mempersiapkan diri untuk masa depan Anda. Tahapan yang terakhir adalah mengembalikan. Ya, jadi belajar, meraih, kemudian mengembalikan. Hendaknya kita berusaha selalu murah hati berapapun usia kita. Tetapi kalau Anda sudah bekerja keras dan merencanakan dengan baik, Anda bisa memasuki tahapan kehidupan yang paling memuaskan, di mana Anda bisa fokus kepada mengembalikan kepada orang lain. Paling sering ini terjadi ketika orang berusia 50-an, 60-an, 70-an, dan selebihnya. Jelas, ketiga tahapan di atas hanyalah gambaran umum, tetapi toh memberikan pola kerja. Kalau Anda masih muda, mungkin Anda ingin cepat-cepat meninggalkan tahapan belajar. Bersabarlah, sebab semakin giat Anda kejar tahapan pertama itu, semakin besar potensi Anda untuk memaksimalkan tahapan-tahapan berikutnya. Kalau usia Anda sudah lebih tua dan Anda kurang meletakkan landasan yang kokoh bagi diri sendiri, janganlah putus asa. Teruslah belajar dan bertumbuh. Anda masih berpeluang untuk menyelesaikannya dengan baik. Tetapi kalau Anda menyerah, Anda tidak akan pernah meningkat. Kurangi hutang Anda. Mitchell Kidwell dan Steve Roth, penulis Get Out of Debt, Smart Solution to Your Money Problems, meyakini setiap orang yang berhutang itu menderita semacam depresi. Utang adalah salah satu penyebab utama perceraian, kurang tidur, dan prestasi kerja yang buruk. Ini betul-betul salah satu rahasia gelap yang disembunyikan orang. Ini merampas harga diri mereka dan menghambat mereka dari meraih impian-impian mereka. Berhutang untuk barang-barang yang meningkat nilainya bisa jadi ide yang baik. Membeli rumah misalnya. Membeli sarana transportasi agar Anda bisa bekerja. Meningkatkan pendidikan Anda dan berinvestasi dalam bisnis itu baik, selama Anda bisa mengelolanya dengan baik. Tetapi banyak orang berhutang untuk barang-barang sepele. Ketika Anda masih membayar untuk sesuatu yang tidak lagi Anda gunakan, atau bahkan Anda punyai, susahlah hidup Anda. Kidwell dan Roth menyarankan 5 langkah untuk mengurangi hutang. 1. Berhentilah berhutang. 2. Lacaklah uang Anda. 3. Rencanakanlah masa depan Anda. 4. Jangan berharap mukjizat seketika. 5. Carilah pertolongan profesional. Jangan biarkan harta benda atau gaya hidup Anda menguasai Anda kalau Anda budak hutang. Carilah jalan untuk membebaskan diri. Benahilah rumusan keuangan Anda. Seseorang pernah mengatakan bahwa perbedaan antara orang kaya dengan orang miskin adalah bahwa yang kaya itu menginvestasikan uang mereka dan membelanjakan sisanya. Sementara yang miskin itu membelanjakan uang mereka
dan menginvestasikan sisanya. Kalau Anda belum juga memutuskan untuk merencanakan keuangan Anda, susahlah hidup Anda. Buatlah anggaran. Ciptakan rumusan keuangan yang efektif bagi Anda. Mungkin Anda bisa mencoba pendekatan 10-10-80 atau yang lainnya. Pokoknya lakukan sesuatu. Pepatah lama itu aneh tetapi benar. Gagal membuat rencana itu sama saja seperti berencana untuk gagal. Jadilah peraih yang baik. Agar menjadi manajer keuangan yang baik, Anda harus terlebih dahulu mempunyai sesuatu untuk dikelola. Itulah sebabnya saya percaya bahwa disiplin keuangan pertama adalah memaksimalkan potensi Anda untuk meraihnya. Bukan berarti Anda boleh mengabaikan bidang-bidang lain dalam kehidupan Anda. Juga bukan berarti fokus Anda seharusnya diarahkan selalu kepada uang. Pokoknya peliharalah etos kerja yang kuat dan belajarlah untuk meraih dan mengelola uang. Kembangkanlah hubungan-hubungan dengan orang yang sukses di bidang ini dan belajarlah dari mereka. Demikian banyak buku yang baik tentang keuangan pribadi maupun bisnis. Etos kerja sebaliknya adalah lebih soal hasrat daripada pengetahuan. Ini timbul dari dalam. Apapun bisa mengobarkan hasrat ini, semangat melayani sesama, janji terlepas dari keadaan bawaan sejak lahir, visi untuk kemajuan atau semangat pribadi. Yang seringkali memadamkan kobaran hasrat itu adalah anggapan bahwa pekerjaannya terlalu berat dibandingkan dengan pengembaliannya. Kalau Anda temukan diri Anda memikirkan bahwa hari-hari Anda terlalu berat di pekerjaan atau karir Anda, mungkin Anda perlu menempatkan segalanya ke dalam perspektif yang benar. Kita menikmati banyak keunggulan sekarang ini yang tidak dinikmati orang dari generasi-generasi terdahulu. Salah satunya adalah bahwa kita tidak perlu memenuhi ekspektasi seperti di abad-abad tersebut. Dengan sikap yang benar dan kesediaan untuk membayar harganya, hampir siapapun bisa mengejar hampir peluang apapun dan mengejar dan mencapainya. Bersyukurlah setiap harinya. Salah satu hal terpenting yang bisa Anda perbuat bagi diri sendiri adalah menjaga perspektif Anda dan mensyukuri segala yang Anda punyai. Pujangga Rudyard Kipling pernah mengatakan kepada pendengarnya ketika berbicara pada upacara wisuda, "Jangan terlalu memperhatikan ketenaran, kekuasaan, atau uang. Suatu hari kelak Anda akan berjumpa dengan seseorang yang tidak peduli kepada semuanya itu. Baru Anda tahu betapa miskinnya Anda." Kalau Anda bekerja keras dan memelihara sikap bersyukur, Anda akan lebih mudah mengelola keuangan Anda setiap hari. Jangan bandingkan diri sendiri dengan sesama. Setiap kali orang mulai membandingkan diri dengan sesamanya, susahlah dia. Membanding-bandingkan uang dan harta benda bisa sangat merusak. Ingin mengimbangi tetangga atau tampak kaya membuat banyak orang berhutang. Penulis keuangan harian New Yorker, James Surowiecki, mengatakan bahwa warga Amerika dari dulu terkena penyakit yang oleh sementara orang disebut demam kemewahan atau affluenza. Affluence itu sama dengan kaya. Seandainya pun kita belum kaya, kita ingin tampak kaya. Kalau Anda melihat tetangga Anda membeli perabotan baru untuk rumah mereka, liburan, dan mengemudikan kendaraan baru setiap tahunnya, apakah ada sesuatu yang terusik dalam hati Anda untuk juga seperti itu?
hanya karena seseorang tampaknya saja berada dalam keadaan yang sama seperti Anda tidaklah berarti apa-apa. Tetangga-tetangga Anda mungkin saja meraih 2 kali lebih banyak daripada Anda, atau mungkin saja mereka tenggelam hutang dan sudah 3/4 jalan menuju pengadilan kebangkrutan. Jangan membuat asumsi sendiri dan jangan mencoba menjadi orang lain. Berikanlah sebanyak mungkin. Penulis Bruce Lester mengatakan, uang adalah sepasang tangan lainnya untuk menyembuhkan dan memberi makan dan memberkati keluarga-keluarga melarat di bumi. Dengan kata lain, uang adalah diri saya yang lain. Uang bisa pergi kemana saya tidak ada waktu untuk mendatangi, kemana saya tidak mempunyai paspor untuk mengunjungi. Uang saya pergi menggantikan saya dan menyembuhkan, serta memberkati, serta memberi makan, serta menolong. Uang seseorang adalah kepanjangan tangannya. Itu benar. Hanya kalau Anda bersedia berpisah dengan uang Anda. Atau seperti kata pendiri Hannah Anderson Clothing Company, Gunded Heart, uang itu ibarat kotoran. Kalau Anda biarkan dia menumpuk, pasti bau. Tapi kalau Anda sebarkan, Anda bisa membuat banyak hal bertumbuh.